dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari, kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Sahabat Inspirasi, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Warta Berita bersama Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat pagi sahabat Inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di pagi ini di hari Kamis, edisi kerja. Tanggal 8 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Berita pagi ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian berita pagi yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, Polri, belum ada bukti anggota Divhubinter terlibat pemerasan WN Kanada. Mabes Polri menyatakan tak ada personel Divhubinter Polri yang terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap WN Kanada buronan Interpol, Stefane Gagnon, 50. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan hingga kini belum ada laporan anggota Divhubinter terlibat kasus tersebut. Jadi tidak ada personel Divhubinter melakukan pemerasan. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu kita tunggu laporannya. Saya ulangi, tidak ada personel Divhubinter yang melakukan pemerasan terhadap warga negara Kanada. Sekali lagi kalau ada laporan akan ditunggu, sampai sekarang belum ada laporan tersebut, kata Ramadan kepada wartawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta. Ramadan mengatakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggota Divhubinter merupakan bentuk tindak lanjut dari informasi dugaan pemerasan tersebut. Dia menuturkan hasil pemeriksaan menunjukkan belum ada bukti yang membuktikan terlibatnya anggota di kasus tersebut. Ia diperiksakan udah pasti, terkait itu menunjukkan bahwa kita peduli dengan informasi tersebut. Tentu untuk mengklarifikasi ya kan, pasti dilakukan pemeriksaan. Tapi sampai saat ini belum ada yang membuktikan bahwa personel Divhubinter itu melakukan tindak pidana pemerasan, ujarnya. Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya akan menyampaikan ke publik jika ada temuan baru di kasus dugaan pemerasan WN Kanada tersebut. Nanti kalau ada perkembangan pemeriksaan atau bukti lain maka akan kita sampaikan dan termasuk siapa yang mengaku oknum tersebut, ujarnya. Sebelumnya, Polda Bali menegaskan personelnya tidak terlibat atas dugaan pemerasan terhadap WN Kanada buronan Interpol Stefane Gagnon. Kabid Humas Polda Bali Kombes Satake Bayu Setianto mengatakan oknum polisi yang dilaporkan kuasa hukum Gagnon merupakan oknum dari Mabes Polri. Personel dari Bali tidak ada. Laporannya adalah oknum yang diduga oknum dari Mabes Polri. 2 orang anggota polisi dan 1 warga sipil juga, kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Satake Bayu Setianto di Denpasar, Bali, seperti dikutip dari Antara. Satake mengatakan 2 oknum polisi dan 1 warga sipil tersebut dilaporkan oleh kuasa hukum Gagnon karena diduga melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang. Satake menyebut 2 oknum polisi itu sedang menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Propam, Mabes Polri untuk dimintai keterangan.
Keduanya masih dilakukan penyelidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut tentang kebenaran apa yang dilaporkan oleh pengacara dari warga negara Kanada tersebut. Nanti dari Mabes Polri yang akan memberitahu, kata Satake. Polisi juga masih mendalami keterangan Gagnon yang mengaku pernah diperas oleh makelar kasus diduga oleh oknum di Mabes Polri dengan jumlah 1 miliar rupiah. Laporannya 1 miliar rupiah, tetapi masih dilakukan penyelidikan, katanya. Atas laporan dari kuasa hukum tersangka Gagnon, Polda Bali menunda penyerahan kepada imigrasi sambil menunggu perintah dari Divhubinter Mabes Polri di Jakarta. Menurut rencana awal, penyerahan Gagnon dari Polda Bali kepada pihak imigrasi dilakukan Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023. Dari pihak pengacara warga negara Kanada tersebut melaporkan adanya pemerasan yang dilakukan oleh kepolisian di Mabes Polri. Oleh karena itu, kegiatan pengembalian WN Kanada ke kepolisian Kanada kami tunda terlebih dahulu menunggu proses ini. Tetapi kita akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi kapan waktunya lagi kita serahkan ke Kanada, kata Satake. Pendengar, kriteria hewan kurban yang harus diperhatikan sebelum Idul Adha. Hari Raya Idul Adha 1444 H 2023 Masehi akan berlangsung sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada momen itu adalah berkurban. Namun, tak sembarang hewan dapat dikurbankan. Terdapat beberapa kriteria hewan kurban yang harus dipenuhi agar sesuai dengan syariat Islam. Lalu, apa saja kriteria hewan kurban yang tepat? Bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban yang benar? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kriteria hewan kurban dikutip dari laman Muhammadiyah. Macam-macam hewan yang bisa dijadikan kurban adalah bahimah al-an'am atau binatang ternak. Binatang ternak yang bisa dipilih sebagai hewan kurban adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Apabila melihat dari jenis kelamin hewan kurban, tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk memilih salah satu jenis. Hewan ternak dengan kelamin jantan maupun betina dapat dijadikan hewan kurban. Selain itu, kriteria hewan kurban juga dapat dilihat dari beberapa aspek yakni kriteria secara fisik, kriteria dari segi usia, serta kriteria dari segi kepemilikan hewan. Kriteria hewan kurban secara fisik dalam memilih hewan kurban, kita harus memperhatikannya dari segi fisik. Hewan kurban hendaknya dalam keadaan sehat, baik, dan tidak dalam kondisi cacat. Dikutip dari situs Muhammadiyah, ada anjuran untuk memilih hewan yang layak dan pantas untuk dijadikan kurban, yakni Al-Akran, yaitu hewan yang bertanduk lengkap. Samin, hewan yang gemuk dan dagingnya banyak. Al-Amlah, yaitu hewan yang berwarna putih bercampur hitam tetapi warna putihnya lebih dominan. Sementara itu, ada pula kriteria hewan kurban yang tidak layak secara fisik, seperti Al-Aura'a, hewan yang mengalami kebutaan di salah satu matanya. Al-Mardoh, hewan yang sakit atau menunjukkan gejala penyakit. Al-Arja, hewan yang cacat seperti buta, pincang, mengalami patah tanduk, atau putus ekor. Al-Kasir, yakni hewan yang kurus, kering, dan kotor. Kriteria hewan kurban dari segi usia dalam memilih hewan kurban, usia hewan juga harus diperhatikan. Kita harus memastikan hewan kurban dalam usia yang cukup ketika akan disembelih. Dilansir laman Badan Amil Zakat Nasional, Baznas, cukup umur yang dimaksud dalam hal ini ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap pada hewan kurban. Berikut kriteria cukup umur pada hewan kurban. Untuk hewan unta, minimal harus berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Untuk hewan sapi, diharuskan berusia minimal 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Untuk domba, harus berusia 1 tahun. Untuk kambing, berusia minimal 1 tahun dan telah masuk tahun ke-2. Kriteria hewan kurban dari segi kepemilikan, apabila hewan kurban berasal dari hasil merampok atau mencuri, maka hewan kurban tidak akan sah. Hewan yang dikurbankan haruslah milik sendiri, hasil dari ternak sendiri atau melalui jual beli yang sah.
Hal ini juga berlaku dengan hewan kurban yang masih dalam status gadai atau hewan warisan yang belum dibagi. Oleh sebab itu, pastikan jika hewan yang akan dikurbankan benar-benar dimiliki oleh pemilik yang sah. Tata cara menyembelih hewan kurban sama seperti memilih hewan kurban, proses menyembelih hewan kurban pun tak boleh sembarangan dilakukan. Ada tata cara yang harus diperhatikan agar sesuai dengan syariat. Mengutip dari laman Baznas dan Nahdlatul Ulama, berikut ini tata cara menyembelih hewan kurban yang tepat. Membaca basmalah. Membaca syalawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan kurban maupun orang yang akan menyembelihnya harus menghadap kiblat. Hewan dibaringkan di atas lambung sebelah kiri dengan posisi leher dihadapkan ke kiblat. Dalam proses penyembelihan membaca takbir sebanyak 3 kali dan tahmid sekali. Membaca doa menyembelih. Selain itu, dianjurkan juga untuk menggunakan alat yang tajam ketika akan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban disembelih dengan memotong tenggorokan, kerongkongan, serta 2 urat nadi di bagian leher. Nah, itu dia informasi seputar kriteria hewan kurban dan tata cara penyembelihannya yang menjadi syarat sah de alam berkurban. Semoga bermanfaat. Pendengar, pria di Bogor curi Rp25.000 dari kotak amal masjid, ngakunya buat jajan. Pria berinisial MS 24 ditangkap warga setelah dipergoki mencuri uang dari dalam kotak amal masjid di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jabar. Pelaku mencuri uang sebesar Rp25.000, yang kemudian diamankan sebagai barang bukti. Barang bukti yang diamankan uang tunai Rp25.000 dan kotak amal, kata Kapolsek Dramaga AKP Budi Sahabudin dalam keterangannya. Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat pelaku melancarkan aksi pencuriannya, kotak amal sedang dalam keadaan tidak terkunci. Tiba-tiba ada warga yang melihat dan meneriaki maling, ujarnya. Tertangkap basah oleh warga, pelaku lari tunggang langgang. Warga kemudian mengejar pelaku hingga ke perumahan Graha Aradea hingga tertangkap. Selanjutnya pelaku diamankan di pos security oleh warga, sebutnya. Warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas kepolisian. Menerima laporan warga, petugas segera menuju lokasi untuk menangkap pelaku. Pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Dramaga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ucapnya. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri uang di kotak amal untuk jajan. Mencuri, buat jajan aja, kata Budi. Pendengar, 2 bulan hilang, nenek asal Jakarta ditemukan di hutan Pekalongan. Asmah, 73, warga Kebonjeruk, Jakarta Barat, ditemukan di pinggir hutan Pekalongan, Jawa Tengah setelah 2 bulan hilang. Keluarga menyebutkan Asmah terakhir kali pamitan untuk berangkat ke Tangerang sebelum Lebaran. Dilansir Detik Jateng, Kapolsek Kesesi Ibtu Felix Prasetyawan mengatakan warga menemukan nenek itu di bibir sungai di kawasan hutan wilayah Dusun Sumampir, Desa Kesesi, Pekalongan. Lokasi tersebut berjarak sekitar 4 km dari permukiman warga. Minggu sekitar jam 2 siang kami mendapat laporan warga, ada nenek ditemukan di hutan dalam keadaan memprihatinkan. Kemudian indikasinya juga beberapa hari tidak makan, kata Felix saat ditemui Detik Jateng di RSUD Kesesi, Rabu, 7 Juni 2023, sore. Nenek tersebut kemudian dievakuasi oleh warga ke RSUD Kesesi. Diketahui, nenek itu membawa dompet berisi fotokopi KTP bertulisan nama Asma warga Kebonjeruk, Jakarta. Polisi kemudian menghubungi keluarga korban untuk menjemput Asmah ke Pekalongan. Anak Asmah, yakni Ayu, 50, mengaku sudah 2 bulan kehilangan ibunya, tepatnya 3 hari sebelum Lebaran. Mamak hilang sebelum Lebaran. Nggak biasa seperti ini. Dia tidak pikun, tidak juga hilang ingatan. Pamitan terakhir mau nengok cucu di Tangerang, kata Ayu kepada Detik Jateng. Pendengar, polisi cek sopir truk dipukul sopir ambulans di Jakut. Postingan media sosial yang menarasikan pemukulan terhadap sopir truk di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, disebutkan, pelaku pemukulan merupakan sopir ambulans. Dalam video yang beredar, tampak 2 orang tengah berselisih paham di tengah jalan.
Diperlihatkan juga ambulans dan truk berhenti berdampingan. Sirene ambulans menyala disambut sahutan klakson kendaraan lainnya. Dalam video dinarasikan peristiwa tersebut terjadi karena sopir truk tidak memberikan jalan kepada mobil ambulans yang melintas. Sopir ambulans tersebut lantas memukul sopir truk itu. Disebutkan juga sopir truk tersebut sampai tersungkur karena dipukul. Tak hanya itu, disebutkan ponsel sopir truk juga dibawa kabur sopir ambulans. Kanit Reskrim Polsek Pademangan Ibtu I Gede Gustiana Wijayakusuma mengaku sudah mendapatkan informasi terkait video tersebut. Namun hingga kini belum ada laporan polisi. Dari korban belum ada laporan sampai sekarang, kata Gustiana saat dihubungi. Gustiana menyebut pihak kepolisian sudah mengecek lokasi pemukulan. Pihak kepolisian, lanjut dia, kesulitan menyelidiki kasus tersebut karena tidak adanya laporan polisi dan saksi di lokasi. Kita sudah patroli dan cek TKP, nihil malam kemarin. Jadi untuk tindak lanjut lidik, kami belum bisa karena dasar LP tidak ada dan minimnya petunjuk. Selain itu, saksi menyampaikan tidak mengetahui secara detail plat nomor kendaraannya, ujarnya. Pendengar, gagalkan tawuran, polisi RW di Tambora amankan ABG bersenjata. Polisi RW menggagalkan remaja yang hendak tawuran di Tambora, Jakarta Barat. 2 pelajar di Tambora, Jakarta Barat, ditangkap setelah kedapatan konvoi sembari menenteng senjata tajam. Mereka diamankan oleh polisi RW yang tengah bertugas. Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan keduanya ditangkap pada Rabu, 7 Juni 2023, pukul 13.30 WIB siang tadi. Penangkapan bermula saat polisi RW Aibtu Suparno tengah menyambangi warga sekitar. Saat itu dia berpapasan dengan sekelompok remaja konvoi dengan mengendarai total 5 motor. Bersama piket Polsek Tambora, Aibtu Suparno mengejar para remaja tersebut karena mencurigakan. Pada saat diberhentikan oleh Aibtu Suparno, para pelajar tersebut kabur melarikan diri dengan kendaraannya ke segala arah, kata Putra saat dihubungi. Polisi pun berhasil mengamankan 2 orang pelajar SMP berinisial Q, 14, dan SGP, 15. Saat digeledah, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pedang pendek dan sebilah celurit. Motif kedua pelaku ini melakukan konvoi dan membawa sajam berdasarkan keterangan para pelaku mereka hanya ikut-ikutan saja, ujarnya. Saat ini keduanya diamankan di Polsek Tambora. Mereka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Polsek Tambora akan menghubungi pihak sekolah kedua pelaku anak ini dan Polsek Tambora bekerja sama dengan Bapas untuk melakukan pemeriksaan kepada kedua pelaku. Kami masih mengupayakan proses diversi terhadap kasus ini, pungkasnya. Baik sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Anda sedang mendengarkan Breakers Radio, kebanggaan Kota Loksmawe. Anda sedang mendengarkan Breakers Radio, kebanggaan Kota Loksmawe. Sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan segera kembali.
Halo, saya Didi Jadawan, saya mengucapkan selamat hari jadi Radio Breakers yang kedua. Semoga makin maju ke depannya, makin luar biasa, makin keren yang pastinya ya. Sukses selalu. Lagu dan berita terkini, media hiburan dan informasi. Breakers Radio. Media hiburan dan informasi. Halo, saya Maisaka mengucapkan selamat ulang tahun untuk Breakers Radio yang kedua tahun. Sukses selalu, semakin jaya di udara dan semakin dicintai para pendengarnya. Dari matamu ku tahu engkau berbohong, dari senyummu ku tahu engkau berdusta. Jadi tak perlu kau tipu-tipu diriku, karena aku tahu kartumu. Sahabat inspirasi, kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, Mardiono, ospek Sandiaga di P3 sudah mau selesai, sekarang lagi. PIT Ketua Umum P4 Mardiono mengatakan masa ospek Menparekraf Sandiaga Uno di P3 sudah hampir selesai. Kini, katanya, Sandiaga sedang menjalani pelonco. Pak Sandiaga sedang ospek dulu di P3. Ospeknya sudah mau selesai sekarang lagi pelonco, kata Mardiono di kantor DPP P3, Jakarta Pusat. Mardiono mengatakan setelah masa pelonco itu selesai pihaknya akan melantik Sandiaga sebagai bagian dari P3. Namun, Mardiono belum memerinci kapan pihaknya akan melantik Sandiaga. Nanti setelah ospek, pelonco baru dilantik. Nanti dalam waktu dekat rekan-rekan media pasti saya undang, katanya. Sandiaga menghadiri Rapimnas Gerakan Pemuda Kabah P3 GPK, atau organisasi sayap P3. Setelah acara, PIT Ketua Umum P3 Mardiono mengatakan bahwa Sandi masih tahap ospek sebelum resmi bergabung dengan P3. Ya termasuk malam ini kan Sandi ospek, ujar Mardiono kepada wartawan sehabis Rapimnas 2 Gerakan Pemuda Kabah PPGPK di Jakarta Pusat. Mardiono mengatakan setiap pemimpin atau kader di P3 juga harus melalui ospek yang panjang. Dirinya juga menyebut bahwa tahapan ospek Sandi tersebut dapat segera selesai untuk memenuhi tahapan-tahapan pemilu. Harus melalui ya, jadi kalau pemimpin yang lain juga harus begitu. Ini sama di kader P3 juga melalui ospek yang panjang, kata dia. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi sesuai tahapan pemilu, tambahnya. Respons Sandiaga Uno. Sandiaga merespons ucapan Mardiono tersebut dengan tertawa. Dirinya juga membenarkan dirinya masih di tahap ospek. Betul, ia masih ospek, kata Sandi. Sandiaga menghormati proses ospek tersebut dan mengaku siap untuk melaluinya. Dirinya juga mengatakan bahwa tahapan ini merupakan langkah pertama, dan masih ada tahapan selanjutnya. Pertama saya sangat menghormati dan saya pejuang murni dan saya siap. Ini langkah pertama masih ada tahapan selanjutnya, seperti yang sudah selama ini kami diskusikan jadi teman-teman mohon sabar, ujarnya. Pendengar, Megawati ingatkan kader soal keikhlasan, bantu orang tak perlu gembar-gembor. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan kadernya untuk ikhlas dan saling tolong-menolong dengan sesama. Megawati mengatakan kebaikan tak perlu digembar-gembor. Mulanya, budayawan Butet Kartarejasa menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Megawati kepadanya kala dirinya sakit. Butet mengaku dapat kiriman anggrek putih dari Megawati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih, Ibu. Karena saya hari ini berdiri di sini, sehat, salah satunya pada waktu saya sakit dan bercanda dengan maut itu saya dapat energi dari Ibu Megawati, kata Butet di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Saya dapat kiriman bunga anggrek warna putih, sambungnya. Butet pun mengaku merasa bangga karena tulisannya diapresiasi oleh Megawati. Butet merasa tersanjung karena Megawati meminta kadernya untuk membaca tulisan Butet. Dan karena sehat, saya melukis lagi dan saya menulis dan teristimewa Ibu. Ketika tempo hari saya menulis di harian Kompas kolom opini pesan punakawan, saya mendapat cerita dari Mas Hasto bahwa Ibu membaca tulisan saya, mengapresiasi. Bahkan Ibu memerintahkan supaya kader PDI Perjuangan membaca tulisan saya itu. Saya bangga, saya senang, kata Butet. Merespons hal itu, Megawati mengaku malu jika bantuan tangannya malah diketahui orang banyak. Megawati menyebut dirinya ikhlas dalam membantu. Saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada Mas Butet. Apa yang dikatakan tadi memang betul keluar dari dalam hatinya, kata Megawati. Saya merasa malah jadi malu, karena mestinya jangan diomongkan. Karena saya ikhlas kok Mas, sambungnya. Megawati pun mengingatkan pada kadernya untuk menanamkan sikap ikhlas, terutama saat membantu orang lain. Megawati mengatakan membantu orang tak perlu diumbar-umbar. Membantu orang itu tidak perlu digembar-gembor. Saya selalu memberikan kepada anak-anak saya, kader PDI Perjuangan bahwa politik itu bukan politik, tapi politik itu adalah kehidupan, ujar Megawati. Untuk diketahui, kedatangan Butet ke sekolah partai PDIP ialah untuk menemani kerabatnya sesama seniman, Sri Krishna Encik untuk mengenalkan lagu, Ganjar Siji, Ganjar Kabeh. Lagu tersebut merupakan dukungan kepada calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo, untuk menang di pemilu 2024. Pendengar, P3 minta KPK buka data soal aliran uang korupsi Bupati Pemalang ke Muktamar. KPK menyebutkan uang korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Kabupaten Pemalang nonaktif, Mukti Agung Wibowo, turut mengalir ke Muktamar PPP tahun 2020. Sekjen PPP Arwani Tomafi menegaskan kegiatan Muktamar partainya tidak melibatkan bantuan dana dari Mukti Agung. Muktamar PPP itu 2020 yang dilaksanakan secara hybrid di Makassar dan di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Semarang. Untuk di Jawa Tengah, itu tidak ada bantuan dari Bupati Pemalang atau dari Kepala Dinas atau dari orangnya Bupati atau orangnya Kepala Dinas. Clear nggak ada, kata Arwani di kantor DPP P3, Jakarta Pusat. Arwani menilai rentang waktu pelaksanaan Muktamar PPP di Makassar dan pelantikan Mukti Agung Wibowo sebagai Bupati Pemalang terpaut jauh. Muktamar PPP diketahui dilaksanakan pada 2020, sementara Mukti baru menjabat Bupati Pemalang pada 2021. Muktamar itu tahun 2020 bulan Desember ya. Coba pelantikan Bupati Pemalang itu tahun berapa? Emang kami mengusung Bupati yang bersangkutan bersama PPP dan Partai Gerindra, tetapi kami membantah ada aliran itu, jelas Arwani. Arwani menegaskan P3 pun meminta KPK buka-bukaan data perihal temuan adanya aliran uang korupsi Bupati Pemalang mengalir ke Muktamar P3. Jika KPK misalnya ada bukti atau informasi misalnya uangnya itu dikasihkan siapa gitu loh, PPP itu siapa? Jangan-jangan hanya untuk ngaku-ngaku kan bisa saja. Tapi kami clear Muktamar PPP di Makassar dan di beberapa kota secara hybrid itu clear tidak ada bantuan dari Bupati Pemalang atau Kepala Dinas, jelas Arwani. Dugaan aliran uang korupsi ke Muktamar P3. KPK telah menetapkan 7 tersangka baru kasus korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Bupati nonaktif Kabupaten Pemalang, Mukti Agung Wibowo, MAW. KPK menyebut dana yang diterima Mukti Agung dalam kasus korupsi tersebut untuk membiayai kegiatan sebuah partai politik. Digunakan AJW membiayai berbagai kebutuhan MAW yang diantaranya digunakan untuk mendukung kegiatan Muktamar salah satu partai di Makassar tahun 2022, kata Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers. Adi Jumal Widodo, AJW, sendiri merupakan orang kepercayaan dari Mukti Wibowo. Adi Jumal ditunjuk oleh Mukti Wibowo untuk mengatur proyek rotasi para ASN di Pemkab Pemalang. MAW mempercayakan AJW untuk mengurus peraturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi dan promosi para ASN di pemerintahan Kabupaten Pemalang, katanya. Jabatan yang dikondisikan untuk diisi adalah Eselon 4, Eselon 3, dan Eselon 2 di Pemkab Pemalang. Biayanya pun bervariasi mulai 15 juta rupiah sampai 100 juta rupiah.
Jadi untuk menempati posisi-posisi itu, ada tarif yang harus dibayar kepada MAW selaku bupati. Besarannya mulai dari 15 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. Tergantung dari seberapa strategis posisi tersebut, ungkapnya. Asep mengatakan penyerahan uang korupsi tersebut dilakukan di kantor Adi Jumal, dan langsung diinformasikan ke Mukti Agung. Jadi, menurut Agus, Adi Jumal berperan sebagai perantara. Penyerahan secara tunai di kantor AJW, dan selalu diinformasikan ke saudara MAW. Jadi AJW ini perantaranya. Karena MAW adalah bupatinya, sebutnya. Pendengar, PDIP soal Puan sempat masuk bursa Cawapres Anies, tidak ada larangan. Nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani ternyata sempat masuk dalam bursa bakal Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan setiap partai politik berhak mencari cawapres. Kan setiap partai politik berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan, ujar Said Abdullah kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Said mengatakan tak akan menghalangi capres lain untuk mencari cawapres dari PDIP. Said pun memperbolehkan Anies menyebut Puan sempat masuk dalam daftar cawapresnya. Monggo Pak Anies mau cari siapa, kami tidak akan menghalang-halangi, bahkan Mas Anies mau nyebut Mbak Puan pun boleh, ungkap Said. Sama halnya Bapak Prabowo, mencari cawapres, siapapun monggo karena masih dalam batas kewenangan dan otonomi serta kedaulatan partai masing-masing, sambungnya. Untuk diketahui, nama Puan Maharani juga sempat masuk bursa cawapres untuk Anies. Hal itu disampaikan tim 8 yang dibentuk koalisi pengusung Anies, Dadang Yuliantara, dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Sebetulnya kan di dalam koalisi perubahan itu waktu itu daftar nama juga banyak, termasuk yang mengatakan itu ada juga di dalam daftar. Bukan nggak ada nama itu. Semua itu sebagai suatu kemungkinan kan. Jadi itu terima kasih anggota koalisi dianggap baik dan potensial. Sesuatu yang baik juga. Jadi kita nggak ke politik tidak, yang prinsip itu nanti adalah pilihan rakyat. Kalau yang lain itu kita anggap dinamik atau diskusi publik, itu sesuatu yang baik. Nanti kalau memang niatkan nanti dia nyamperin ke orangnya kan, kalau memang niat dia nyamperin ke orangnya kan, kantornya kan sudah tahu kantornya, samperin tuh. Kamu tak, saya, calonkan mau nggak? Kan gitu. Kalau tidak mau ya sudah, ujar Dadang. Lalu, apakah yang dimaksud dengan, termasuk yang mengatakan itu ada dalam daftar juga, berarti Puan Maharani sempat masuk daftar cawapres Anies? Sempat, jawab Dadang. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan sejatinya beberapa nama masuk dalam daftar panjang cawapres Anies. Termasuk, kata Sudirman, sejumlah figur potensial. Kan ada long list dulu kan? Semua figur-figur potensial masuk, kata Sudirman. Sudirman Said lalu merespons soal AHY masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo. Dia menyebut itu artinya pihaknya tidak salah memilih teman koalisi. Ini sesuatu yang indah. Semua tak tutup kemungkinan dan soal Pak AHY disebut sebagai cawapres Mas Ganjar kami berterima kasih. Artinya kita tidak salah pilih. Kita pilih teman koalisi bermutu sehingga sebelah pun melirik anggota koalisi kita. Ini juga kita sambut. Ini sinyal berpolitik itu harus dengan senang hati bukan dengan ketegangan, ujarnya. Pendengar, P3 targetkan 50 kursi DPR RI di pemilu 2024. P3 telah menyerahkan surat tugas kepada bakal calon legislatif, Bacalek, yang maju di pemilu 2024. P3 menargetkan 50 kursi di DPR pada pemilu 2024. Target untuk seluruh Indonesia kita targetkan 2000 kursi, untuk DPR RI kita punya target antara 40 sampai 50 kursi, kata Pit Ketum PPP Mardiono di kantor DPP P3, Jakarta Pusat. Mardiono mengatakan target 50 kursi itu mengacu pada perolehan PPP di pemilu 2014. Dia menyebut PPP ingin mengembalikan capaian tersebut di pemilu tahun depan.
P3 sesungguhnya kalau target 40-45 itu semata-mata hanya mengembalikan kursi yang diperoleh pada tahun 2014, katanya. Target itu sesungguhnya tidak target yang muluk-muluk karena itu sudah pernah dari pemilu ke pemilu itu pernah kita raih bahkan lebih dari target pada pemilu 2024 ini, tambah Mardiono. Sekjen P3 Arwani Tomafi menambahkan, setidaknya ada 580 bacalek dari P3 yang bakal ikut serta dalam pemilihan sebagai calon anggota DPR RI. Arwani mengatakan bacalek P3 akan mengikuti pemilu di 501 pemilihan di tingkat kabupaten kota. Lebih lanjut Arwani menyebut usai penyerahan simbolis surat tugas hari ini, para bacalek P3 diminta mulai mendekat ke masyarakat untuk menjelaskan program dari P3 di pemilu 2024 mendatang. Dari surat penyerahan tugas ini DPP P3 memberikan penugasan kepada para bacalek untuk hadir bersama-sama dengan rakyat di tengah umat untuk mensosialisasikan PPP bacalek. Juga kebijakan program P3 juga untuk bersama-sama seluruh caleg DPR RI, DPRD menjalin kerjasama untuk pemenuhan perolehan kursi di masing-masing dapil, pungkas Arwani. Pendengar, polemik perpanjang jabatan pimpinan KPK, Gufron, kami pasrahkan ke Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun masih menuai sorotan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyerahkan hasil akhir putusan MK itu ke pemerintah. Ya kami memasrahkan pelaksanaan putusan dari MK itu kepada pemerintah yang dimana ini Presiden ya, kata Gufron kepada wartawan. Putusan MK itu diketahui mengacu pada gugatan Nurul Gufron soal batas usia calon pimpinan KPK dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dua gugatan Gufron itu lalu dikabulkan oleh MK. Itu sudah menjadi hukum final sejak tanggal 25 Mei 2023. Maka itu saya yakin pemerintah akan menghormati hukum yang baru berdasar hukum MK tersebut, katanya. Gufron juga menyebut gugatannya ke MK murni merupakan sikap pribadinya, bukan mewakili KPK. Dia mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut dari pemerintah kepadanya perihal teknis pelaksanaan dari putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Sejauh ini kami belum, setidaknya saya kan pemohon, pemohonannya bukan KPK tapi Pak Gufron pribadi. Sejauh ini memang belum ada komunikasi pelaksanaannya. Apalagi ada Profesor Mahfud, Profesor Yasona, saya yakin mereka bisa membaca pasal 47 di UMK itu keputusan berlaku sejak dibacakan, tutur Gufron. Pemerintah masih kaji putusan MK Presiden Joko Widodo, Jokowi, pun buka suara perihal putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Jokowi mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji keputusan MK itu. Masih dalam kajian dan telaah dari Menko Polhukam, ditunggu saja, kata Jokowi saat menjawab pertanyaan, sikap pemerintah soal MK memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Ketika ditanya mengenai sikap pribadi Jokowi perihal putusan ini, Jokowi tetap menjawab sama yakni menunggu kajian Menko Polhukam Mahfud MD. Ya nunggu telaah dan kajian Menko Polhukam, ditunggu saja, tegas Jokowi. Jabatan pimpinan KPK era Firly Bahuri dan kawan-kawan sedianya berakhir akhir tahun ini. Firly dan kawan-kawan saat itu dilantik tahun 2019 berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, yang masih mengacu masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun. Pendengar, kasus 8 triliun dan isu penjegalan Capres. Di publik ramai diskursus kaitan kasus dugaan korupsi proyek Best Transceiver Station, BTS, 4G senilai 8 triliun rupiah lebih yang melibatkan Menteri Informasi dan Komunikasi Johnny G. Plate. Ada yang menuding ini bagian dari upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden, baca pres Anies Baswedan. Logika yang mereka bangun, parpol pengusung utama Anies Baswedan adalah Partai Nasional Demokrat, Nasdem, sementara itu Johnny Plate sekjen Partai Nasdem. Jadi kasus Johnny Plate itu bukan semata hukum, tapi kental dengan aroma politik. Kecurigaan ini dibantah keras oleh Kejaksaan Agung, pemerintah, dan koalisi parpol pendukung pemerintah.
Penjelasannya cukup gamblang pula. Johnny Plate ditangkap dan ditahan itu murni hukum. Tak mungkin menersangkakan dan menahan seorang menteri tanpa dua alat bukti kuat. Jika tidak terbukti akan sangat riskan dan mencoreng wajah Kejaksaan Agung dan pemerintah. Penetapan tersangka Johnny Plate pun tidak tiba-tiba. Ada proses panjang penyelidikan dan penyidikan. Di luar perang antara arus utama itu muncul spekulasi liar bahwa dana 8 triliun rupiah itu mengalir ke parpol untuk membiayai keperluan pemenangan parpol dan tim sukses Capres Anies Baswedan. Tentu parpol yang dituding pun membantah keras. Buktikan kalau uang korupsi itu mengalir ke partai atau tim Capres, kata petinggi Partai Nasdem. Benar tidaknya isu liar itu akan terbukti dalam pengusutan dan dalam persidangan di pengadilan kelak. Sulit menghentikan isu liar ini di tahun politik saat ini. Juga untuk memilah apakah kasus 8 triliun rupiah ini murni hukum atau beraroma politik. Antara hukum dan politik itu biasa berkelindan. Pihak pemerintah dan partai koalisi pemerintah jelas dan tegas menyebut kasus ini murni hukum. Sebaliknya partai non-pemerintah dan sejumlah pengamat merasakan kasus ini berlatar belakang politik. Kedua, mazhab itu sulit dipertemukan. Masing-masing sama-sama memiliki argumen kuat. Kemana aliran dana? Kita tidak mesti terjebak pada pemihakan pada salah satu dari dua mazhab itu. Juga menyangkut perbedaan pendapat apakah dana yang dikorupsi itu untuk kepentingan pribadi Johnny Plate dan kawan-kawan atau mengalir ke parpol tempat bernaung sang tersangka. Yang jelas jika dana yang dikorup itu untuk kepentingan pribadi Johnny Plate, terlalu besar, tumuh. 8 triliun rupiah itu bukan jumlah yang kecil. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi bukan kali ini saja menteri terbelit kasus korupsi. Selain Johnny Plate ada Idrus Marham Golkar, Imam Nahrawi PKB, Edi Prabowo, Gerindra, dan Julian Batubara PDIP. Andai pemerintah, tebang pilih, penersangkaan Johnny Plate berlatar belakang politik, pasti 4 menteri, yang semuanya dari parpol koalisi pemerintah tidak dijadikan tersangka dan dibui karena korupsi. Jadi dugaan penersangkaan Johnny Plate karena aroma politik bisa diabaikan. Fakta lain, kerugian keuangan dari kasus BTS 4G ini nyata, terdiri atas 3 hal, yakni biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Jadi unsur pidananya jelas, tidak mengada-ada. Dengan 2 indikator yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa kasus BTS 4G ditangani Kejaksaan Agung memang berlatar belakang hukum karena merupakan tindak pidana. Soal murni tidaknya itu kelak akan dibuktikan dalam persidangan nanti. Termasuk secara transparan bakal diketahui aliran dana sebesar 8 triliun rupiah itu, apakah hanya dinikmati Johnny Plate DKK, atau ke partai atau pihak lain seperti tim sukses pemenangan Capres Anies Baswedan. Yang jelas sejak Johnny Plate ditahan, hasil survei elektabilitas Anies memang terus turun. Hasil survei teranyar indikator politik Indonesia dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Anies secara berturut-turut turun, yakni 29,4% pada Juli tahun 2022, Oktober tahun 2022, 28,4%, Januari tahun 2023, 24,2%, April tahun 2023 turun jadi 22,2%, awal Mei tahun 2023, 21,8%, dan akhir Mei tahun 2022 tinggal 18,9%. Pendengar, Persatuan Jaksa minta MK tolak gugatan soal kewenangan jaksa usut korupsi. Persatuan Jaksa Indonesia, Persaja, meminta Mahkamah Konstitusi, MK, menolak gugatan yang diajukan advokat Yasin Jamaluddin terkait UU Kejaksaan yang mempersoalkan kewenangan jaksa menyidik kasus korupsi. Persaja menegaskan kewenangan melakukan penyidikan kasus korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sepatutnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terkait kewenangan jaksa untuk menyidik tindak pidana korupsi yang telah diregistrasi dengan perkara nomor 28 PU 21/2023, kata Ketua I Persatuan Jaksa Indonesia, Persaja, Pusat, Reda Mantovani, dalam keterangan yang disampaikan melalui Kapus Penkum Kejati DKI, ADS. Hal itu disampaikan Persatuan Jaksa Indonesia dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, keterangan pihak terkait Persatuan Jaksa Indonesia dan pihak terkait Kejaksaan Agung. Diketahui Persaja telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan itu.
Reda mengatakan gugatan yang meminta kewenangan jaksa menyidik kasus korupsi tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain argumen ene bis in idem, permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tidak memiliki dasar hukum dan konstitusional yang jelas, ujar Reda. Menurutnya kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan sudah sesuai konstitusi dan telah diakui sebagai praktik umum secara universal. Contohnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 PUV 2007 dan putusan nomor 16 PWEX 2012 secara tegas menyatakan bahwa UUD 1945 tidak melarang kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan. Dia menambahkan, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan adalah implementasi dari standar universal yang tercantum dalam Guidelines on the Role of Prosecutors. Selain itu, kewenangan jaksa untuk menyidik suatu tindak pidana juga telah sejalan dengan tren global dan nasional yang cenderung menggunakan sistem multi-agensi untuk menjalankan kewenangan penyidikan. Selain itu, Konvensi PBB melawan korupsi, UNCAK, dan Rekomendasi Financial Action Task Force, FATF, secara eksplisit juga mendorong penggunaan pendekatan multi-agensi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal itu dapat terlihat dari putusan-putusan terkini dari Mahkamah Konstitusi, seperti putusan nomor 102 PU 16 2018 yang mengakui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan, serta putusan nomor 15 PU 19 2021 yang memberikan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil, PNS, untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, semakin memperkuat tren penggunaan pendekatan multi-agensi. Menghapuskan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan bukan hanya menjadi ancaman bagi upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga pemberantasan tindak pidana perusakan hutan dan pelanggaran berat hak asasi manusia, HAM, ujar Reda. Persaja berharap agar MK mengabulkan permohonan untuk menolak gugatan tersebut. Sebab menurutnya, penyidikan kasus korupsi sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dengan seksama alasan yang disampaikan oleh Persatuan Jaksa Indonesia dan kuasa hukumnya. Keberadaan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terutama tindak pidana korupsi sangat penting dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut, katanya. Selain itu, Persatuan Jaksa Indonesia juga mengingatkan pemberantasan tindak pidana korupsi, perusakan hutan, dan pelanggaran HAM berat adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan lembaga negara. Oleh karena itu, keberadaan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan merupakan langkah yang mendukung sinergi antar lembaga dalam mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut. Diketahui permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara uji materi ini diajukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia, Amir Yanto, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Irda Mantovani dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali selaku Ketua Bidang Organisasi Narendra Jatna. Sebelumnya, seorang advokat, Yasin Jamaluddin, menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi, MK. Yasin Jamaluddin meminta kewenangan kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus. Menyatakan pasal 30 ayat 1, huruf D Kejaksaan RI bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, demikian permohonan Nur Hidayat sebagaimana dikutip dari website MK. Demikian juga kewenangan jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 39, pasal 44 ayat 4 dan ayat 5 sepanjang frasa, atau kejaksaan, di UU Tipikor. Menyatakan pasal 44 ayat 4 dan ayat 5 khusus frasa atau kejaksaan, pasal 50 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 khusus frasa atau kejaksaan, dan pasal 50 ayat 4 khusus frasa dan atau kejaksaan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pinta Yasin. Apa alasan Yasin meminta kejaksaan tidak berwenang mengusut kasus korupsi? Pertama,
Kewenangan jaksa masuk ke ranah penyelidikan dan penyidikan dinilai melanggar KUHP. Sebab, pengaturan pembagian tugas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan pra-penuntutan maupun penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum telah menciptakan kepastian hukum terkait dengan pembagian kewenangan, sehingga tercipta check and balance dalam proses penyidikan pra-penuntutan. Dalam hukum acara pidana dalam tahapan pra-adjudikasi atau pra-penuntutan, jaksa melakukan the screening prosecutor atau memeriksa hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian berupa BAP. Apabila menurut jaksa penuntut umum dirasa penyidikan yang dilakukan kurang lengkap, maka kejaksaan kepolisian untuk menyempurnakan penyidikannya, bebernya. Pendengar, Ketua KPK beberkan 16 pejabat Kemenkeu terlibat transaksi mencurigakan. Ketua KPK Firly Bahuri membeberkan 16 pejabat Kementerian Keuangan Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi mencurigakan. Firly menyebutkan seluruhnya telah diproses KPK. Awalnya, Firly mengatakan ada 33 laporan hasil analisis LAK ke pihaknya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, yang memiliki nilai mencapai 25 miliar rupiah. Hal ini dibeberkan Firly saat mengadakan rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Penampakannya, Firly menyatakan, dari 33 LA itu, telah dibagi sesuai pemetaan. Terdapat 2 laporan yang tidak terdapat di dalam database KPK, dan ada 5 LA dalam proses penelaahan di Direktorat Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat PLPM, serta laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Sebanyak 11 laporan, kata dia, masuk ke penyelidikan, sementara 12 lainnya ke tingkat penyidikan. Sedangkan 3 laporan dilimpahkan ke Mabes Polri. Ingin kami sampaikan dari 12 LA yang telah menjalani proses hukum sebagai berikut. Pertama adalah AB Andi Pramono, transaksi 60.166.172.800 rupiah sudah tersangka. Edi Setiadi, 51.800.000 rupiah sudah terpidana, kata Firly. Berikut ini 16 pejabat Kemenkeu, termasuk Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang terlibat transaksi mencurigakan. 1. Andi Pramono nominal transaksi 60,16 miliar rupiah tersangka. 2. Edi Setiadi nominal transaksi 51,80 miliar rupiah terpidana. 3. Istadi Prahastanto nominal transaksi 3,99 miliar rupiah terpidana. 4. Heru Sumarwanto 3,99 miliar rupiah terpidana. 5. Sukiman nominal transaksi 15,61 miliar rupiah terpidana. 6. Nathan Pasomba nominal transaksi 40 miliar rupiah terpidana. 7. Suherlan nominal transaksi 40 miliar rupiah terpidana. 8. Yul Dirga nominal transaksi 53,88 miliar rupiah terpidana. 9. Hadi Sutrisno nominal transaksi 2,76 triliun rupiah terpidana. 10. Agus Susetyo nominal transaksi 818,29 miliar rupiah terpidana. 11. Aulia Imran Maghribi nominal transaksi 818,29 miliar rupiah terpidana. 12. Rian Ahmad Rinas nominal transaksi 818,29 miliar rupiah terpidana. 13. Veronica Lindawati nominal transaksi 818,29 miliar rupiah terpidana. 14. Yulmanizar nominal transaksi 3,22 triliun rupiah terpidana. 15. Wawan Ridwan nominal transaksi 3,22 triliun rupiah terpidana. 16. Alfred Simanjuntak nominal transaksi 1,27 triliun rupiah terpidana. Kami ingin sampaikan dari 16 tersangka tersebut dengan nilai transaksi 8,5 triliun rupiah sudah kami tuntaskan. Jadi kami memang tidak banyak bicara, mohon izin, Pak Johan Budi, kita nggak banyak bicara, kita kerja aja, Pak, karena kita kerja memang diminta untuk kerja, jadi 33 sudah selesai itu, Pak, imbuhnya. Pendengar, Firly soal tersangka Andi Pramono belum ditahan, masih kumpulkan bukti. Ketua KPK Firly Bahuri berbicara soal mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum ditahan. Firly menyebut pihaknya masih mengumpulkan alat bukti. Terkait dengan pertanyaan saudara tadi tentang kenapa belum ditahan, itu masih dalam proses pengumpulan alat bukti karena sesungguhnya KPK bekerja secara profesional. Profesionalisme itulah yang membuat kita lebih prudent, membuat kita bekerja secara transparan.
akuntabel, dan tentu kita junjung tinggi hak asasi manusia. Tapi yang pasti nanti saatnya kita akan sampaikan, kata Firly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Firly merespons transaksi mencurigakan dari Andi senilai 60 miliar rupiah padahal LHKPN hanya mencapai 13 miliar rupiah. Firly menyebut akan mendalami untuk membuktikan hal tersebut. Nanti kita akan buktikan dalam tahap penyidikan karena itu adalah proses serangkaian kita mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti, dan dengan dari bukti dan keterangan itu akan membuat suatu peristiwa pidana, apakah ini tindak pidana korupsi, termasuk juga dengan tindak pidana pencucian uang, tunggu saja nanti ya, katanya. Ia berjanji akan menuntaskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi mencurigakan terkait Kemenkeu dan pajak. Dari 33 laporan hasil analisis, 16 sudah dikerjakan pihaknya. Terkait dengan orang-orang yang sudah kita lakukan penyidikan, tentu ini harus kita tuntaskan, termasuk tadi yang Anda sebutkan, Andi Pramono. Dari 33 lahap PPATK, itu 16 yang sudah kita kerjakan, bahkan ada yang sudah menjadi terpidana, ada juga yang sudah ditetapkan tersangka, ungkap Firly. KPK sebelumnya menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. KPK menduga Andi menerima gratifikasi miliaran rupiah. Sejauh ini diperkirakan miliaran rupiah, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi. Ali mengatakan proses penyidikan masih terus dilakukan. Dia mengatakan penyidik masih mengembangkan kasus ini. Terima kasih telah mendengarkan berita pagi yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Yeah.